Bando is my savior. Jadi, welcome to News Reading Journey. Ini udah malam. Seperti biasa, aku belakangan ini bikin video malam-malam. Karena memang seharian ini sejujurnya, ini kan hari Kamis. Kamis itu pas tanggal merah. Harusnya hari ini aku lebih bersantai sih, bisa lah aku bikin konten, atau kalaupun lagi nggak mood bikin konten, nggak mood ngomong, itu setidaknya aku bisa baca cukup banyak hari ini harusnya. Cuma ternyata dari pagi itu ternyata aku migrain cukup parah. Terus kan aku kayak mau ngapa-ngapain itu malas gitu loh, jadi ya udah aku pending aja. Tapi malam ini udah mendingan, udah nggak terlalu parah lagi, jadi aku nyalain kamera buat bikin video pembukaan novel berikutnya yang aku baca, yang judulnya Sisi Tergelap Surga. Ini sebenarnya aku udah baca totalnya itu berapa hari ya, 4 hari, 3 atau 4 hari gitu loh. Cuman memang aku lebih fokusnya baca itu bener-bener kayak niat bacanya itu baru kemarin. Yang 2 hari sebelumnya itu aku baru selesai baca Maya, terus mood untuk baca novel lainnya itu belum terlalu muncul. Terus juga setelahnya aku masih edit video Maya juga, terus baru upload kayak gitu sih. Jadi makanya aku baru kemarin itu fokus untuk baca ini, dan sampai sekarang sih udah cukup banyak, karena memang aku kemarin itu baca ini udah lumayan jauh, sekitar 100 lebih halaman lah. Terus hari ini nambahnya anggap aja sekitar 50-an halaman, karena memang ya masih sakit kepala tadi itu. Terus sore ini waktu aku udah ngerasa mendingan, aku mulai baca ini lagi. Jadi untuk novel Sisi Tergelap Surga dari Brian Krista ini jauh lebih gampang daripada aku baca novel Maya. Kalau yang Maya itu lebih puitis, cantik, diksinya bagus, terus kayak lebih dalam gitu loh. Cara penulisannya, gaya penulisannya itu membuat kita itu berpikir dan berkontemplasi. Pokoknya lebih sulit untuk dicerna, tapi memang tulisannya lebih bagus. Kalau yang ini, bahasa yang digunakan itu lebih bahasa yang mudah, yang dipakai sehari-hari, dengan diksi yang sering kita temukan sehari-hari. Terus juga konfliknya juga lebih gampang. Kalau yang sebelumnya, yang Larung dan Maya yang aku baca sebelumnya itu lebih lebih serius gitu loh masalahnya. Meskipun ini sebenarnya juga masalah yang diceritakan di sini, konfliknya juga serius sih. Cuman yang satunya itu kayak lebih tidak umum untuk aku hadapi gitu loh. Kalau yang novel yang ini lebih seperti menceritakan kisah-kisah hidup orang-orang yang tinggal di sebuah lingkungan di sudut Jakarta, di mana orang-orang ini punya kehidupan yang rata-rata sulit, karena memang ini menceritakan kisah orang-orang yang tinggal di sebuah kampung atau sebuah sudut Jakarta yang bukan dari kalangan orang yang berada gitu loh. Dan novel ini pun juga tidak menceritakan satu tokoh khusus, tidak ada satu tokoh sentral, nggak ada satu tokoh utamanya, nggak ada. Jadi ini menceritakan kisah orang-orang yang ada di sebuah kampung itu, dari mulai ada sepasang suami istri yang tidak punya anak, ada seorang anak kecil yang ternyata ibunya adalah seorang LC++, terus juga ada 3 orang remaja tanggung yang itu mereka bekerja di jalanan sebagai manusia silver, terus pengumpul barang rongsokan, terus habis itu juga ada yang sebagai pengamen jalanan, terus ada juga tokoh yang jadi pencuri motor. Jadi pokoknya orang-orang yang tinggal di kampung itu mereka punya masalah hidup, konfliknya masing-masing yang diceritakan itu kayak sambung menyambung gitu loh di sini. Jadi untuk bab pertama itu kan seperti pengenalan tokohnya, pengenalan moodnya, pengenalan background story dari setiap orangnya itu. Jadi diceritakan di sini awalnya itu kayak menceritakan ada satu orang pekerja yang beli nasi goreng. Nanti
waktu si pekerja ini beli nasi goreng, mereka itu sedang bercakap-cakap tentang kehidupan. Terus tiba-tiba ada motor lewat yang dimana motor itu sedang dikejar sama banyak orang. Terus habis itu di situ di seberang jalan itu ada 3 orang remaja tanggung yang sedang bercakap-cakap dan sedang bermain gitar bersama. Terus habis itu juga ada seorang gadis yang dianggap paling cantik di desa itu. Jadi kayak nyambung-nyambung gitu loh. Terus per babnya, setelah bab yang pertama itu mengenalkan semua tokohnya dan lingkungannya dan masalahnya secara garis besar, kemudian ganti bab itu fokusnya itu ke beberapa tokoh. Kayak kalau bab pertama, anggap aja sebentar ya, bab pertama setelah bab pembukaan itu menceritakan kisah tentang Sobirin sama Nunung. Iya, bentar. Oh ya, kayak gitu. Nanti fokusnya ke satu tokoh atau satu pasangan. Terus nanti bab berikutnya nyambung lagi ke tetangganya yang lain. Jadi ceritanya itu kayak menceritakan kisah orang-orang yang tinggal di satu lingkungan itu. Dan itu ceritanya, setiap tokohnya, setiap orangnya yang diceritakan di sini punya masalah hidup yang pelik, yang sulit, karena memang diambil di sebuah perkampungan yang kesulitan banget secara ekonomi. Dan itu membuat aku jadi merasa kayak prihatin membaca ini. Kayak oke, ternyata hidupku itu gampang gitu loh, hidupku itu enak dibandingkan dengan orang-orang di sini di novel ini. Meskipun ini adalah cerita fiktif, tapi kurasa memang ada orang-orang yang mengalami hal-hal yang seperti di novel ini di dunia nyata, terutama di Jakarta, karena ini settingnya memang ada di Jakarta, di mana Jakarta itu adalah sebuah kota yang besar yang membuat orang-orang terutama dari kampung itu bermimpi untuk bekerja di Jakarta dan menjadi orang yang sukses. Tapi ternyata selain orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi kaya karena kerja di Jakarta, juga ada orang-orang yang akhirnya harus tersisihkan dan harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor karena mereka seperti hanya manusia figuran di Jakarta. Jadi seperti itu. Sejauh ini aku masih oke-oke aja sih untuk membaca ini, masih menarik bagiku dan membuat aku jadi kayak berempati sama orang-orang yang mungkin dianggap kotor, dianggap hina sama orang lain. Karena di sini tokoh-tokohnya itu banyak sekali tokoh-tokoh di sini itu yang punya pekerjaan yang dianggap hina sama orang lain. Itu kayak aku jadi merasa berempati. Mungkin memang orang-orang yang seperti itu dianggap hina, tapi kita nggak tahu alasan sebenarnya kenapa sampai orang-orang seperti itu pada akhirnya menyerah pada kehidupan dan menyerah untuk bekerja di dunia yang seperti itu aja. Mungkin karena memang udah nggak ada jalan lainnya. Jadi novel ini membuat aku jadi kayak cukup emosional, cukup prihatin, dan membuat aku jadi kayak belajar untuk tidak melihat orang lain itu hanya dari luarnya aja. Jadi kayak apa ya, kalau mungkin dari luar mereka hina, mungkin di dalam mereka itu ada sisi baik yang mereka simpan di dalamnya. Jadi di sini ini banyak gitu loh cerita orang-orang yang di luar itu hina, tapi ternyata mereka itu punya kehangatan, punya kebaikan di dalam dirinya. Sejauh ini masih oke, berasa sih, but ya masih setengah lebih sih. Ya, setengah lebih sedikit. Insya Allah kalau besok aku nggak sakit kepala, mungkin aku bisa menyelesaikan ini besok atau besok lusa, karena besok itu masih hari libur karena cuti bersama. Terus habis itu lanjut di hari Sabtu dan Minggu, jadi ini long weekend. Terus habis itu aku juga mau membahas tentang Perpus Bung Karno yang kemarin lusa itu bikin pengumuman di Instagram kalau mereka itu selama bulan Juni bakalan buka sampai malam. Karena biasanya itu Perpus Bung Karno itu bukanya cuma sampai jam 4 sore, dan selama bulan Juni, dari awal Juni sampai akhir Juni itu Perpus Bung Karno bakalan buka dan melayani sampai jam 8 malam. Jadi nanti waktu aku ngembaliin novel ini, karena waktunya aku ngembaliin novel ini sama Bocan itu di awal bulan Juni, aku insya Allah rencananya bakalan ke Perpus itu malam-malam, karena udah lama banget aku nggak ke Perpus malam-malam. Seingatku aku ke Perpus malam itu terakhir kali waktu aku awal kuliah, yaitu ke Perpus Kota Malang
yang waktu itu kalau nggak salah bukanya sampai jam 7. Aku inget banget waktu itu aku pernah nemenin sepupuku yang lagi ngerjain skripsi di Perpus Kota Malang itu sampai lebih dari maghrib gitu loh, sampai adzan maghrib berkumandang aku masih di Perpus. Terus habis itu karena udah malam, karena udah mau tutup kalau nggak salah, aku baru pulang. Tapi habis itu waktu aku pertengahan kuliah sampai akhir, sampai sekarang Perpus Kota Malang itu cuma buka sampai sore aja kayaknya, kalau nggak salah sampai jam 3. Jadi udah lama banget aku nggak ngerasain masuk ke Perpus malam-malam. Jadi aku cukup excited untuk ke Perpus Bung Karno malam-malam selama bulan Juni. Mau bikin update apa aku? Sebenarnya aku mana ya bukunya? Aduh, jauh banget. Bukan, ada aja yang berjadwal. Yang ini hampir selesai, kayaknya tinggal 1 bab lagi. Semalam itu sebenarnya aku mau menyelesaikan semalam aja. Cuman ternyata waktu aku udah sampai ke bagian akhir-akhir itu, mataku udah nggak kuat, udah jam setengah 12-an. Jadi ya udahlah, aku pending. Dan ini pada hari ini jam berapa ini? Udah jam 1 dan aku belum baca sama sekali. Jadi rencananya aku bakal menyelesaikan ini hari ini juga. Terus habis itu aku juga baca beberapa review. Aku juga lupa sih. Pokoknya aku baca beberapa review entah di Ipusnas atau di Goodreads. Dan waktu aku baca itu ada review teratas itu bilang suka banget sama cerita ini karena membuat kita jadi ikut prihatin sama tokoh-tokohnya. Iya, dan aku juga merasakannya. Tapi ada satu komen yang aku baca yang ngasih nilai itu rate-nya cuma 2 kalau nggak salah. Dia itu berhenti di halaman 110 kalau nggak salah. Pokoknya baru awal sih sebenarnya, belum sampai setengah. Dan dia itu bilang kalau dia itu nggak ngerti apa tujuannya si penulis untuk menulis novel seperti ini. Kayaknya aku paham sih kenapa dia itu bilang seperti itu, karena memang di sini menceritakan kisah tentang orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi dan kehidupannya. Pokoknya karena masalah ekonomi terutama. Orang-orang di sini, tokoh-tokohnya, semuanya itu punya masalahnya masing-masing dan membuat mereka itu harus bisa bertahan hidup dengan cara mereka masing-masing. Meskipun cara mereka bertahan hidup, cara mereka untuk mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak halal. Dan itu aku kayaknya aku merasa paham juga kenapa ada orang yang merasa kayak nggak tahu tujuannya apa dan merasa bosan sama kisah-kisah yang seperti ini, karena memang rasanya kayak kurang mendalami satu tokoh. Memang ceritanya nggak benar-benar mendalami satu tokoh. Terus juga kisahnya itu sedikit membosankan bagi orang-orang yang tidak suka sama genre-genre kisah tentang kehidupan orang kecil, orang pinggiran, orang-orang yang kesulitan secara ekonomi. Tapi untukku pribadi, cerita-cerita di sini ini di tengah memang agak bosen. Di tengah itu aku ngerasa kayak oke, yang ini punya masalah seperti ini, ekonominya seperti ini, hubungannya sama keluarganya seperti ini, itu agak bosen. Cuman setelah aku mencapai ke bab-bab yang belakang, bab-bab dimana mulai ending, kayaknya 2-3 bab terakhir itu aku ngerasa kayak di sini mulai diceritakan sisi positif, sisi manis dari kehidupan orang-orang itu. Meskipun kehidupannya yang diceritakan di awal itu kayak sulit banget, kelam banget, pokoknya sulit lah intinya, kayak sedih. Tapi mulai ke belakang itu mulai ada sisi-sisi yang membuat aku ikut terharu bahwa orang-orang seperti itu kebanyakan dari mereka di dalam novel ini saling menguatkan, saling memberi, saling mengasihi, saling peduli. Jadi kayak gitu sih, padahal aku belum selesai. Tapi kayaknya ini udah mulai review terakhir juga sih, karena memang kurangnya tinggal 1 bab doang. Terus ada satu tokoh yang membuat aku itu kayak melihat diriku sendiri, bukan melihat diriku sendiri sih, tapi kalau aku tinggal di desa itu, di kampung itu, di wilayah itu, aku bakalan jadi orang itu. Tokohnya itu disebut sebagai Tante Batak. Namanya nggak tahu siapa, bahkan orang-orang di kampung itu nggak tahu gitu loh namanya siapa, cuman sebutannya adalah Tante Batak. Sebenarnya di dalam novel ini kisahnya Tante Batak itu nggak terlalu didalami banget, jadi dia itu kayak cuma figuran aja gitu loh, karena beberapa bab di awal-awal itu lebih fokus ke satu pasangan ini diceritakan dalam 1 bab, terus si gadis ini diceritakan dalam 1 bab, terus habis itu si tukang nasi goreng diceritakan dalam 1 bab. Sedangkan untuk Tante Batak ini dia itu hanya datang sekilas, bahwa si Tante Batak itu ceritanya dia itu selalu berbelanja
hal yang sama setiap hari, yaitu ikan, kayak ikan pindang atau pokoknya ikan laut. Terus nantinya ikan-ikan itu bakalan dia masak, terus habis itu dicampur sama nasi. Nanti setelah dicampur sama nasi, si Tante Batak ini berkeliling kampung untuk ngasih makan ke kucing-kucing liar di sana, karena dia itu kayak peduli gitu loh sama kucing-kucing liar. Dan orang-orang kampung itu sebenarnya suka nggak suka sama Tante Batak. Sebenarnya Tante Batak itu nggak mengganggu, nggak bikin kerusuhan, bukan orang yang jahat. Dia itu pendiam, kayak nggak kenal siapapun, kayak hampir ansos. Cuman ada sisi dimana Tante Batak ini sebenarnya mengganggu juga bagi beberapa orang, karena kucing-kucing liar itu di sana semakin banyak dan membuat kampung itu jadi kotor gitu loh, karena kotoran-kotoran kucing itu. Jadi karena aku pecinta kucing dan aku itu juga tipe orang yang akan melakukan hal yang sama berkali-kali, seperti Tante Batak itu yang beli belanja hal yang sama setiap hari dan melakukan hal yang sama setiap hari, yaitu membagikan makanan-makanan kepada kucing. Dan juga aku orang yang cukup tertutup sangat tertutup sih sebenarnya. Aku jadi melihat kalau aku tinggal di kampung itu, kayaknya aku bakalan jadi tokoh seperti Tante Batak yang ada tapi tidak terlalu ada tapi agak terlupakan gitu loh. Terus dia itu hanya ditemani oleh kucing-kucingnya. Dan untuk di bab-bab terakhir, di bab ketiga dari belakang pokoknya, itu akhirnya dijelaskan kenapa Tante Batak itu meskipun dia itu pernah dimarahin sama orang, dibentak orang karena apa yang dia lakukan, yaitu memberi makanan kucing liar, tapi dia tetap melakukannya itu sebenarnya ada alasannya, dan itu mengharukan bagiku gitu loh. Terus karena ternyata Tante Batak ini dulunya nggak suka sama kucing. Yang suka sama kucing itu sebenarnya suaminya, tapi suaminya itu meninggal karena suatu penyakit. Terus waktu suaminya meninggal itu ternyata Tante Batak ini menemukan sebuah surat yang ditulis oleh suaminya, kayak surat perpisahan gitu loh untuk Tante Batak, yang tulisannya bentar aku bacain dulu ya, atau aku fotoin, bentar, agak panjang sih sebenarnya. Wait, kayak gini isinya: jika sudah rampung sedihmu, pakai kembali semua pakaian terbaikmu, kenakan wewangian yang membuatku dulu jatuh cinta padamu. Belajarlah untuk menghias diri lagi, kunjungi gereja-gereja, lalu terimalah sapa dari tiap lelaki yang memujimu. Wanita cantik sepertimu tak baik berkabung terlalu lama. Padahal aku udah baca semalam tapi aku tetap terharu. Itu baru paragraf pertama. Terima kasih sudah mencintaiku, mendampingiku, dan tetap ada di saat aku sudah tidak bisa apa-apa. Mungkin salah satu hal paling sial dalam hidupmu adalah menikahi lelaki yang mencintai kucing, padahal aku tahu kau sangat membencinya. Tapi setelah aku pergi, tolong beri makan kucing-kucing liar depan rumah, meski hanya seminggu sekali. Aku kan mau nangis. Menangislah secukupnya, berkabunglah sepuasnya. Lalu setelah itu, jatuh cintalah lagi. Karena aku tak ingin kau hidup kesepian. Maaf tidak bisa menemanimu hidup lebih lama. Salam, pria yang sangat mencintaimu. Sedih. Ini bab-bab yang terakhir itu isinya adalah kayak kisah-kisah manis di kehidupan orang-orang di kampung itu. Manis tapi juga sedih gitu loh. Yang bikin terharu itu ada di 3 bab terakhir lah. Yang bikin aku kayak semalam itu kayak pengen peluk sesuatu, pengen peluk seseorang, kayak ya ampun. Kayak pengen meluk buku tapi bukunya kekecilan. Well, intinya seperti itu. Dan ini aku kurang di bab terakhir, kurang 1 bab terakhir yang judulnya Bunga Bakung di Kubangan Larah. Jadi let's see, kayaknya aku bakalan nangis lagi nanti waktu aku baca ini. Terus aku mau ngomongin apa ya? Oh ya, lanjut. Kemarin itu aku buka Ipusnas, terus aku bukan nemu sih, ada notifikasi dari Ipusnas bahwa satu buku yang aku antri udah lama itu akhirnya available dan aku langsung pinjem. Judulnya adalah Continuum dari Ziggy Zezia Zeovina Zabriskie. Dari Ziggy. Ini adalah
penulis yang populer, yang novel, buku-bukunya di Ipusnas itu semuanya dalam antrian, if I'm not mistaken. Kalau ya sejauh ini setauku itu dalam antrian, dan Continuum ini juga dalam antrian. Ini sebenarnya kan aku nggak tahu sebenarnya ini buku tentang apa. Biasanya aku ngikut-ngikut aja gitu untuk antri. Dan ini bukunya covernya itu kayak gini. Ini sebenarnya kayak horizontal, bukan vertikal. Buku kan biasanya vertikal, ini bukunya horizontal, jadi ini segini gitu loh. Terus ternyata setelah aku pinjam, aku baru tahu kalau ini adalah graphic novel, yang sebenarnya sejauh ini aku tidak terlalu suka sama grafik novel yang udah pernah aku baca, karena bagiku kayak kalau tulisannya kurang menarik gitu loh ceritanya. Meskipun ada gambar-gambar yang menarik, meskipun ada ilustrasinya, tapi aku adalah tipe orang yang lebih suka baca tulisan. Tapi ya udah, karena ini antri dan ini adalah salah satu penulis yang aku suka, jadi aku tetap baca. Meskipun sampai sejauh ini aku baca itu sampai halaman berapa ya, 100? Enggak, 100 gila apa, ini halamannya aja cuma ada 96. Belum ada setengah. Itu sebenarnya aku antara paham nggak paham gitu loh sama ceritanya. Aku bingung karena memang Ziggy ini kan tulisannya itu emang rada agak absurd tapi agak dark gitu loh ceritanya, berdasarkan apa yang pernah aku baca sebelumnya, yaitu yang judulnya Di Tanah Lada. Itu dark, sedih banget, meskipun itu ceritanya tokohnya adalah anak-anak. Terus habis itu ada juga White Wedding, yang itu pada akhirnya juga sedih sih, pada akhirnya ditinggal juga itu tokoh utamanya. Terus habis itu apa ya, Jakarta Sebelum Pagi, itu juga ada kisah sedihnya, tapi meskipun sedih tetap ada sweetnya juga sih, jadi ada bitter sweetnya. Jadi kebanyakan novel-novelnya itu emang dark, sedih, aneh, tapi menarik gitu loh. Dan ini juga sebenarnya genrenya mirip-mirip sih, ada agak aneh-anehnya. Terus juga kayaknya seperti dongeng anak-anak, karena gambarnya itu lucu sebenarnya. Cuman untuk ceritanya sendiri tuh aku kayak gak terlalu mudeng gitu loh. Mungkin aku butuh baca 2 kali biar aku lebih paham, mungkin kayaknya. Dan ini tulisannya dikit doang, jadi kayaknya meskipun batas waktunya untuk pinjam di Ipusnas itu 7 hari, kayaknya aku bisa lah baca ini 2 kali biar aku bisa lebih mengerti ceritanya. Dan ini BTW tulisannya dalam bahasa Inggris. Untuk buku yang ini dalam bahasa Inggris, kayak gitu sih. Aku update-nya kayak gitu aja. Terus tadi aku juga laminating ini buat pembatas bukuku yang berikutnya, batch berikutnya. Padahal aku pakai sendiri, sama aku bagi-bagiin ke orang-orang yang mau sih sebenarnya. Tapi aku suka aja, hobi aja gitu bikin beginian. Dan ini aku bikin itu sebenarnya karena aku marah pada diri sendiri. Karena sebelumnya itu sebenarnya aku udah bikin, udah lumayan banyak. Terus udah aku gunting juga kertasnya, terus kan tinggal laminating doang. Cuman kayak aku masih males-malesan gitu loh mau laminating ini, padahal kan tinggal ke tempat fotokopi doang gitu loh. Cuman entah kenapa masih aku tunda-tunda. Terus habis itu kan selalu aku bawa kemana-mana di tas ini. Terus waktu itu aku kehujanan, sore-sore hujan deres banget, dan ternyata tasku itu gak anti air. Ya iyalah, goblok, lupa aja gitu loh kalau aku bawa kertas-kertas itu. Terus akhirnya malah banyak yang rusak. Pada akhirnya kayak padahal gambarku itu banyak. Wait a minute, rusak kayak gini gitu loh. Kehujanan, jadi ya udahlah, sedih. Padahal itu belum sempat aku laminating, ya udahlah. Karena aku marah pada diri sendiri, aku kayak jengkel gitu. Kenapa sih aku lupa kalau aku bawa itu? Terus kenapa sih nggak aku bungkus pakai sesuatu yang lebih anti air biar aman aku bawa kemana-mana gitu loh. Akhirnya aku gambar lagi, meskipun belum banyak sih, aku gambar lagi. Terus tadi pagi itu aku laminating biar ini pada akhirnya nggak kehujanan lagi dan nggak rusak lagi. Kayak gitu aja sih updateku. Kayak panjang amat ini. Udah tutup gitu aja, aku mau menyelesaikan baca buku. Tunggu sampai kameraku berhenti. Oke, jadi ini aku mau bikin review terakhir
terakhir tentang novel Sisi Tergelap Surga yang udah selesai aku baca itu kemarin sore, dan kayaknya aku cuma bakalan nambah sedikit mungkin, tapi nggak tahu lagi ya, karena biasanya aku kalau udah mulai ngomong itu ada aja gitu yang aku omongin. Semoga sih sedikit, karena kayaknya kemarin itu aku udah membahas cukup banyak. Jadi untuk novel mana ini, Sisi Tergelap Surga ini kemarin kan aku kurang baca itu 1 atau 2 bab terakhir lah, dan mulai di bab-bab terakhir itu mulai muncul kisah-kisah yang manis yang membuatku merasa kayak hangat gitu loh, membuatku merasa terharu karena di dalam kehidupan orang-orang yang ada di kampung ini yang diceritakan dari awal itu bahwa kehidupan mereka itu susah, mereka itu harus bekerja apa aja untuk mendapatkan uang untuk menyambung hidup, dan bahkan banyak juga yang sebenarnya udah mau menyerah. Tapi di bagian bab-bab terakhir itu pada akhirnya ada hal-hal yang membuat mereka itu bisa bertahan, ada hal-hal yang meskipun itu sederhana tapi bisa membuat hidup mereka itu terasa lebih baik dan terasa sedikit bahagia. Jadi endingnya sih seperti itu. Terus juga di bagian endingnya itu banyak cerita-cerita yang pada akhirnya happy ending untuk beberapa orang. Untuk sebagian orang, sebagian besar tokoh di sini akhir kisah mereka itu pada akhirnya happy ending, meskipun ada yang pada akhirnya berakhir dengan tidak cukup baik. Tapi secara keseluruhan orang-orang di kampung itu, di wilayah itu pada akhirnya hidup dengan lebih baik dan lebih bahagia dan lebih memperhatikan satu sama lain. Meskipun memang ada tokoh-tokoh yang emang pada awalnya itu jahat, karena yang di sini diceritakan sebenarnya ada tokoh-tokoh yang dianggap jahat kayak si preman yang namanya Tommy itu, tapi pada akhirnya sebenarnya Tommy itu bukan orang yang benar-benar jahat, bukan orang yang benar-benar dianggap jahat di kampung itu. Jadi ada tokoh lainnya yang adalah tokoh villain satu-satunya di situ yang pada akhirnya berakhir masuk penjara sih. Jadi itu tetap happy ending untuk orang-orang di kampung itu. Sedangkan untuk Tommy sendiri, aku tuh suka banget sama karakter Tommy yang meskipun dia itu digambarkan sebagai orang yang kasar karena dia itu adalah pemimpin preman di terminal, tapi ternyata sebenarnya dia itu orang yang bijak, orang yang baik. Bingung kan, padahal dia adalah ketua preman, tapi dia itu sebenarnya adalah orang yang baik dan orang yang bijak, yang membuat aku merasa kayak wow gitu loh sama karakter Tommy. Karakter Tommy itu kayak menarik bagiku, dan dia itu ternyata suka banget sama anak-anak, dan dia itu lembut gitu loh sama anak-anak, dan aku suka banget sama karakter Tommy. Selain karakter Tante Batak yang bagiku itu mungkin kalau aku ada di dalam novel ini aku bakalan jadi seperti karakter Tante Batak. Tokoh yang paling aku suka adalah Tommy, si preman terminal. Terus juga ada kisah yang bagiku sangat-sangat mengharukan, heartwarming banget, adalah kisah si penjual nasi goreng. Jadi penjual nasi goreng ini namanya Syamsuar. Dia itu dulunya adalah bandar togel, tapi akhirnya bandar togel tobat, yang kemudian dia akhirnya beralih profesi menjadi penjual nasi goreng. Dan itu kisah hidupnya itu kenapa dia akhirnya bertobat, kenapa dia akhirnya menjadi penjual nasi goreng, itu adalah karena Pak RT. Dan itu sedih banget, ada sedihnya, ada terharunya gitu loh, kisah antara si penjual nasi goreng sama Bapak RT. Jadi gitu aja sih, novel ini recommended untuk kalian yang suka sama kisah-kisah yang heartwarming, yang membuat kalian itu belajar untuk berempati sama orang-orang, sama sekitar, sama orang-orang yang mungkin bagi kebanyakan orang itu kayak hina, tapi mungkin ada sisi dimana mereka itu baik, dan kalian bisa melihatnya dari novel ini. Meskipun sebenarnya ini bukan novel yang heartwarming yang menggambarkan kisah tentang orang-orang yang berjuang keras yang pada akhirnya itu sukses, enggak, karena memang di sini kebanyakan orang tetap menjadi orang yang susah, di endingnya tetap jadi orang yang susah, tapi setidaknya dari kesulitan hidup yang mereka hadapi itu ternyata ada sisi-sisi baik, ada kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang bisa mereka dapatkan
yang bisa mereka dapatkan di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi ini recommended untuk kalian yang suka sama kisah-kisah yang heartwarming. Jadi gitu aja, aku tutup. Habis ini aku mau langsung masukin video yang ini, terus langsung di render buat besok aku upload. Terus kemudian aku mau lanjut untuk membahas novel, graphic novel dari Ziggy ZZZ Sapa itu. Semoga sih besok bisa selesai, karena hari ini udah aku proses juga untuk baca, dan besok kayaknya udah mulai proses untuk edit video yang itu juga. Jadi sekian reviewku tentang novel Sisi Tergelap Surga. Semoga kalian mau mendengarkan sampai akhir, meskipun kayaknya reviewku agak belibet juga sih, biasa karena aku kan nggak pintar ngomong sebenarnya. Jadi sekian, terima kasih udah nonton, see you next time, goodbye.